dalam semua tindak pidana sebaiknya motif itu harus diungkap, karena motif itu bisa terjadi sebelum mens rea. Tadi pagi saya pastikan lagi ke Pak Kapolda untuk dipastikan kembali bahwa penyelidik sudah menjelaskan secara detail fakta-fakta yang telah dikumpulkan, bukti-bukti dan barang bukti yang dipikirkan kepada keluarga, khusus kepada keluarga. Hasil press conference tadi kita nggak salahkan Polda Metro, tapi kan kita ngambil, loh, kok ada yang disampaikan yang agak rahasia tapi dibuka ke publik ini, misalnya gitu. Kalau penyelidikan kan sebenarnya meskipun dia sudah dihentikan, ketika ada novum kan bisa dibuka. Nah, terus ada statement terbuka kepada informasi, masih berupaya untuk mendapatkan handphone, ya kita menilainya masih terbuka. Ini almarhum meninggal bukan akibat peristiwa pidana. Titik. Cuma saya pakai kata almarhum. Sementara dari Krimu pakai kata korban. Saya enggan menggunakan kata korban, kenapa? Di kacamata psikologi forensik saya nih, kalau ada kata korban, maka pasangannya apa? Pelaku. Nah, Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus Net. Musabab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan, 39 tahun, yang jenazahnya ditemukan di dalam kamar indekosnya yang terkunci dari dalam, dengan kepala terbungkus plastik dan juga terlilit lakban kuning, sudah diungkap kesimpulannya oleh polisi. Pertama, tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian itu. Yang kedua, polisi belum, tapi kemudian diksinya juga berganti-ganti, tidak menemukan unsur pidana dalam peristiwa itu. Menariknya, kasus itu belum ditutup, belum ada SP3. Jadi masih terbuka kemungkinan untuk dilanjutkan lagi jika di kemudian hari ada temuan fakta baru. Karena kita tahu, publik juga jadi tahu bahwa salah satu ponsel milik almarhum belum ditemukan. Nyata-nyata bahwa polisi begitu berhati-hati dalam menyidik kasus ini. Mas Reza Indragiri Amril, sejawat yang sekaligus juga psikolog forensik, ada tambahan, Mas? nggak ada Mas, langsung aja Mas, kita gaspol aja Mas. Ya. Baik, Sobat TN, sebelum kita berangkat bersiniar, yang angle-nya lebih pada kerja-kerja polisi di kasus ini, silakan Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga jangan lupa untuk mengikuti akun-akun medsos kami. Sobat TN, sudah membersamai saya dan Mas Reza di sini. Ada dua orang narasumber yang kebetulan berkali-kali mampir juga di redaksi DN. Saya perkenalkan juga ya. Ada mantan Wakapolri, Komjen Polisi Purnawirawan Pak Ugresono. Selamat datang lagi, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Dan juga ada anggota Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas RI, Pak Yusuf Warsim. Selamat datang lagi, Pak. Ketemu lagi kita berdua. Terima kasih diundang lagi. Lanjut ya, Mas ya. Saya berangkat dari, katakanlah, 1 hari setelah Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers untuk mengungkap kesimpulan dari kasus kematian diplomat muda ini. Sehari kemudian, keluarga korban memberikan tanggapan dan dikutip oleh media-media yang terverifikasi Dewan Pers. Dan saya kutip dari situ, bahwa kalimat-kalimatnya membuat saya tidak bisa tidak menafsirkan bahwa keluarga belum bisa terima atau katakanlah malah mungkin tidak terima. Dengan kalimat-kalimat yang klasik, misalnya minta polisi menyelidik kasus kematian korban secara cermat, menyeluruh, dan profesional. Gitu. Atau juga fakta yang ada bisa benar-benar diperiksa dengan teliti dan terbuka. Gitu. Yang sudah berkali-kali juga diucapkan, dijanjikan oleh polisi. Dan di bagian yang paling menarik adalah kalimat, supaya saya nggak salah, dari keluarga, kami percaya pada waktunya nanti kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan bagi Daru serta bagi kami yang ditinggalkan. Jelas dengan kalimat-kalimat yang tadi itu tidak bisa tidak tafsirannya adalah keluarga belum bisa terima atau malah mungkin tidak terima. Kalau menurut Pak Ugro, bagaimana? Iya, jadi sejak diumumkan oleh Polda Metro Tanggal 29. ya, saya mencermati pernyataan itu. Yang pertama dikatakan adalah belum ditemukan unsur tidak pidana.
Berarti bukan dikatakan tidak ditemukan unsur tidak pidana, tapi belum. Belum. Berarti ini adalah progres yang dilaporkan kepada publik kira-kira sampai sejauh mana penyidikan terhadap ADP ini yang meninggal dunia di Gondang Dia di rumah kos tadi. Jadi kemudian yang kedua kan ada keluarga kelihatannya juga belum bisa menerima. Jadi bagi saya di antara pernyataan Polda dan keluarga tadi, karena dalam suatu peristiwa yang mungkin diduga bunuh diri atau diduga dibunuh, ini motif kan harus diungkap, ya kan? Nah, dalam semua tindak pidana sebaiknya motif itu harus diungkap, karena motif itu bisa terjadi sebelum mens rea, sebelum niat lah situ. Jadi, nah motif ini memang sangat sulit karena dibutuhkan semacam sixth sense itu alihkan, tapi berdasarkan analisa ya, bukan pakai dukun ya. Karena satu, kalau dikatakan bunuh diri, ditemukannya ya kebetulan penjaga kos saya pernah ketemu juga dalam keadaan rapi. Ya memang kalau sepintas kita hanya bicara TKP di Gondang Dia, sepertinya ya unsur bunuh diri. Ya kan? Padahal kalau kita analisa dengan peristiwa tersebut, ada beberapa TKP yang harusnya diolah. Yang pertama TKP di Grand Indonesia. Kemudian ada TKP di Kemenlu. Yang ketiga TKP di rumah kos yang di Gondang Dia. Ya. Ya kan? Nah, saya baru dapat informasi juga. Setelah diumumkan di Polda, muncul katanya ada korban si ADP ini sempat jalan-jalan, komunikasi juga dengan istrinya, dan juga ditemani ada temannya. Nah, saya dapat dari media hanya ditemani dengan saudari F ya. Tapi saya dapat informasi ternyata ada saudara D yang menemani. Jadi berarti kan 3 orang. Nah, ini waktu ke Grand Indonesia maksudnya? Iya. Jadi proses bertemunya ini kan, apakah mereka sama-sama datang ke Grand Indonesia atau tidak? Gitu. Jadi olah TKP di Grand Indonesia ini kan, ya saya dengar hasil rekaman CCTV sudah diambil oleh polisi. Tapi sebenarnya kan CCTV bisa ngambil dia naik taksi nomor berapa dan sebagainya. Keluar dari situ apakah sendirian waktu ADP berangkat ke Kemenlu. Apakah berangkat ke Kemenlu itu perubahan arah setelah dia tujuannya pertama langsung ke rumah kos terus belok ke Kemenlu. Ini kan perlu didalami dari taksi yang dinaiki oleh korban. Jadi membutuhkan ekstra energi lagi untuk bisa mengungkap analisa di 3 TKP tadi yang menurut saya perlu dilakukan. Tidak perlu buru-buru mengatakan ini bunuh diri seperti itu. Ini menarik nih ya. Jadi ada D tadi itu yang belum diungkap oleh media ya sekarang ya. Sekarang hari-hari. Teman yang 2 ini setelah mereka bersama-sama, hubungan ketiga temannya kita tidak tahu. Hubungan D dengan F dengan ADP ini kita kan belum tahu. Apakah ini sudah didalami? Gitu loh. Kemudian datangnya sama-sama, tujuannya apa ke sana. Gitu loh. Kan ini berkaitan dengan ADP ini mau berangkat ke Helsinki di situ. Yeah. Nah, ini menarik di situ. Gitu loh. Jadi apakah waktu berangkat itu ya udah pisah, kemudian D dan F pergi kemana, terus ADP pergi pulang ke kosnya, atau tadinya arahnya ke kos tapi mampir ke Kemenlu seperti itu. D dan F ini siapa, Pak? Ada yang F itu namanya sama di perempuan ya? Ya, seorang wanita bernama F. Kalau D seorang pria juga. Nah, apakah D itu sejatinya sudah diketahui oleh Polda tapi belum disampaikan di rilis yang tanggal 29 kemarin atau bagaimana, Pak? Ya, seharusnya kalau disampaikan kepada publik kan inisial boleh disampaikan. Nggak usah disebut namanya ya. Inisial bisa disampaikan. Jadi masyarakat, media sosial itu tidak tanya-tanya mencari informasi sendiri. Saya juga baru dapat informasi tadi pagi. Oh, ini karena saya baru juga banget ini jadi. Lama-lama saya nggak bisa dengar dari media sosial terus nih. Saya coba telusuri menurut saya ada 3 TKP tadi kan. Ya, waktu TKP di Kemenlu memang
tidak diizinkan masuk. Tapi kalau saya menyamar jadi detektif swasta kan ya pasti bisa masuk, naik taksi dalam aja kan. Jadi Tapi- Pak Ugro pagi ini menelusuri 3 TKP Ya, tadi. ya, Langsung perjalanan, nih Pak ya. ya, rute si ADP tadi. Tapi tidak bisa masuk ke Kemenlu karena udah sampai nggak bisa. Semua ditanya gedung ada rooftopnya yang mana di perkiraan. Oh kami tidak tuh, masa satpam nggak tahu gitu kan. Oh iya Pak yang ini Pak itu aja. Ya udah nggak banyak saya nanya aja itu aja gitu supaya nggak tanda tanya gitu. Itu mestinya nggak perlu begitu, Pak. Diumpat-umpatin si gedung yang ada rooftopnya itu nggak perlu harus ya. Jadi Ya ini kan sudah milik publik gitu loh. Jadi akhirnya kita bicara ya saya pakai rekaman ya di depan tulisan apa Kemenlu situ. Saya takutnya tulisan Kemenlu di pagar itu besok dilepas sudah nih. Jadi nggak usah takut ini terjadi kan. Siapa sih yang tahu kematian seseorang kapan terjadi? Kita juga nggak tahu seperti itu. Harusnya menarik nih. Ada temuan baru dari Pak Ugro tentang sosok D selain F yang perempuan yang udah disebut-sebut di media juga gitu. Dan Pak Ugro bilang Serius, kalau saya nggak tahu. Sebut-sebut media dalam kapasitas apa mereka itu? ya waktu di Grand Indonesia itu bersama Ya siapa S. mereka itu? Saya nggak tahu. Serius, ini saya bertanya serius ini. Kalau yang D baru saya denger nih. Kalau Ah. yang S media udah jemput tapi ya sebatas itu aja belum. Mereka adalah belum- siapanya almarhum. Ya belum jelas apakah teman atau Teman teman. aja. Tidak pernah jelaskan apa mereka nggak ada penjelasan ya entah itu ditutupi atau tidak tapi kan Pak Ugro tahu informasi D itu dari siapa nih Pak? ya dari kawan-kawan yang kita ngajak kita jalan-jalan kan di situ. Jadi saya tanya pertama ini sama siapa di sini sama F ya enggak Pak ada satu lagi kawannya D oh berarti di berjalan bertiga nah ya Teman bertiga. kantor maksudnya Pak? Hah? Teman kantor atau teman satu kampung atau teman apa ini maksudnya? Itu yang belum saya dalami itu mungkin penyidik perlu nih hanya sebutkan mungkin dari Kemenlu juga tapi apa benar dari Kemenlu kan gitu. Maksudnya Itu yang saya dapat. kalau betul Polda sudah punya informasi tentang D tapi belum tersampaikan di rilis tanggal 29, ini seperti ada yang dicicil-cicil infonya ke publik nih. Gimana Mas Reza soal itu? Saya ini agak berat sebetulnya berbincang soal ini. Kenapa? Ya terlepas dari setuju atau tidak setuju, Polda Metro Jaya ini kan sudah mengunci kasus ini sebagai bukan pidana kan Pak Yusuf ya. Karena bukan pidana, maka sudah saya menafsirkannya serta-merta ini menjadi sebuah isu privat. Kalau isu privat, apa ya kita sekarang punya keleluasaan seperti waktu sebelumnya untuk berbincang tentang almarhum? Kalau pidana, oke itu publik. Sampai dikuliti ke dalam-dalam psikologinya manusia, bisa saja itu. Karena isu publik. Tapi karena ini bukan isu pidana, berarti saya tafsirkan sebagai isu privat, saya agak ngeri sebetulnya kalau kemudian kita masuk terlalu jauh ke dalam. Karena orang akan mengatakan, ini privat. Sejak kapan saudara punya kewenangan dapat lampu hijau untuk masuk ke dalam isu privat kami? Gitu loh. Tapi ya kalau kemudian kita katakan ini kan sudah menjadi isu publik. Ya sudah, silakan saja Mas. Ya, jadi sama gini. Kalau kita hanya menyebut ditemani F tadi ya, Ya. mungkin orang bicara itu isu privat gitu ya. Tapi kalau ditemani ada D, seorang pria juga. Ini kan mungkin D dan F ini mungkin berteman dekat atau berteman agak jauh atau berteman jauh kita kan nggak tahu. Bagaimana D dengan ADP dan sebagainya, ini mereka berteman sama nih. Dan Bapak mengendus bahwa dua inisial itu bersangkut paut dengan meninggalnya almarhum. Sebagai seorang yang mantan detektif ya saya pasti punya pikiran seperti itu. Semacam suspicious kita kepada ada apa nih? Kan kita bisa nyambung-nyambung. Hasil press conference tadi kita nggak salahkan Polda Metro, tapi kan kita ngambil loh. Kok ada yang disampaikan yang agak rahasia tapi dibuka ke publik ini misalnya gitu. Firasat Bapak mengatakan sebagai sesama personil polisi, mereka-mereka yang di Polda Metro Jaya, para junior Bapak ini, punya pemikiran yang sama ya Pak, bahwa D dan F itu adalah pihak-pihak yang juga boleh jadi bersangkut paut dengan meninggalnya almarhum. Ya, itu berangkatnya kan dari itu Mas, TKP pertama. Berarti kita juga bisa berasumsi, sebagaimana Pak Ugro punya rasa ingin tahu tentang peran mereka, Polda Metro Jaya pun punya rasa ingin tahu yang sama dan sudah memeriksa mereka. Kalau kita hubungan dengan TKP di Gondang Dia, memang perasaan kita ini pasti ya bunuh diri. Tapi di Gondang Dia saya tanya, ya jamnya jam berapa kembali? Yang bersangkutan jam 23
23.23. Jam berapa membuang sampah itu? Jam 23.24, 1 menit. Apakah yang bersangkutan sering membuang sampah sendirian keluar? Oh tidak, Pak. Biasanya membuang sampah cukup tempat sampah yang ada di samping kamar itu ada tempat sampah. 2 orang itu juga ke gudang dia, Pak? Itu yang belum kita tahu. Saya belum tahu karena rekamannya sudah nggak ada, sudah diambil oleh. Tapi kan Bapak bertanya ke penjaga kos itu? Karena penjaga udah tidur semua, kan mereka punya kunci kan masuk. Itu yang perlu saya dalami ke depan nanti ya. Misalnya bisa kita dalami, kita dalami. Karena semua itu nanti harus dijawab dan sampaikan pada keluarga. Karena keluarga ini kan juga pasti tanda tanya. Tidak mungkin. Tapi kalau dijelaskan secara lengkap ya bisa menerima, tapi bisa juga masih tidak bisa menerima. Tapi penjelasan itu harus jelas gitu loh. Jadi almarhum buang sampah itu menurut temuan Pak Ugro bisa diindus sebagai sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Dia buang sampahnya keluar di luar pagar. Ada tempat sampah satu lagi yang warna biru itu. Jadi biasanya di tempat yang di dalam area tertutup itu nggak orang siapa orang bisa masuk. Dan ya biasanya yang membuang adalah petugas yang dari petugas kos itu. Kan saya tanya, biasanya bagaimana? Ya biasanya taruh di sini aja, kita bersihkan. Tapi kok malam itu taruh di luar. Nah, itu kan hal-hal yang aneh yang terjadi sebelum terjadinya peristiwa itu kan perlu kita dalami. Jadi antara jam 23.23 menurut rekaman pertama yang bersangkutan pulang, ya itu dari rekaman ya. Kemudian jam 00.30 si petugas ini mengetuk kamar karena ada telepon dari istri almarhum. Nah, tapi diketuk tidak ada suara. Jadi peristiwa antara 23.23 sampai 00.30 ini yang perlu benar-benar diamati, dicermati ada hal apa yang terjadi di situ. Penjaga kos yang Pak Ugro temui adalah penjaga kos yang juga tertangkap oleh yang nyongkel itu. Siswanto itu ya namanya ya. Makanya tadi saya izin sama penyidik juga, saya hanya lihat dari luar kamar 105 aja tadi kan langsung. Oh ya biasa kamar, tapi nggak bisa masuk ke dalam sih ya. Kita juga tidak memaksa masuk ke dalam karena itu masih. Tapi tidak dipasang polis lain. Tapi kita akan menghormati juga karena mungkin diperintahkan oleh penyidik jangan sampai ada orang yang keluar masuk situ. Tapi yang jelas 3 penghuni di situ yang setelah kejadian ya mungkin ketakutan di situ kan, langsung pindah. Padahal 3 penghuni itu tinggal di situ udah cukup lama, 3 tahunan. Saya ke Pak Yusuf. Bagaimana Pak tanggapan Pak Yusuf Kompolnas ketika tadi narasi soal keluarga yang katakanlah belum bisa terima dengan segala kalimat-kalimat yang tadi saya bacakan tadi, Pak? Ya, itu satu hal yang sangat penting. Sebelumnya itu yang kita sarankan ke pihak penyidik Polda itu agar pada saat sudah ada titik terang selalu diberikan informasi kepada pihak keluarga. Dan sebelumnya kan sebenarnya kekuatan penyelidik itu kan pada saat kita tanggal 20 Juli bertemu dengan pihak keluarga, sebenarnya keluarga menaruh kepercayaan penuh kepada penyelidik. Itu kekuatan yang dimiliki oleh penyelidik. Keluarga menaruh kepercayaan penuh, terutama istri. Tuh. Tanggal 29 sebelum dirilis, dalam pengawasan kami, penyelidik telah menjelaskan, termasuk ke pihak Kementerian Luar Negeri juga. Penjelasan ke keluarga itu tatap muka atau via Zoom atau telepon? Enggak, langsung. Oh, langsung. Keluarga dari Jogja datang? Iya, langsung. Dijelaskan kan. Ketika kita tidak tahu apa hasilnya, tapi ketika bukan peristiwa pidana, itu mirip yang pernah kami sarankan pada meninggalnya ajudan Polda Kaltara. Waktu itu kan bukan pidana, maka kita sarankan agar dihadirkan keluarga, dijelaskan, kami menjadi saksinya. Agar keluarga. Nah, pasti
banyak hal yang tidak dijelaskan dalam rilis, tapi dijelaskan kepada keluarga, agar keluarga bisa memahami. Oleh karena itu, ketika ada pemberitaan sementara yang saya lihat itu dari kakak ipar ya, sumbernya, ya kami tentu sejauh ini belum mendapatkan kabar, atau nanti karena ini masih ada tugas di luar rekan kami tanyakan kembali apakah kita mendapatkan kabar dari pihak keluarga, ada sesuatu hal yang masih mengganjal atau apa, itu nanti kami akan lakukan lebih jauh, tapi tentu dengan mencermati apa yang disampaikan oleh pihak kakak ipar itu menjadi penting bagi kami untuk bertemu kembali kepada keluarga. Cuman yang sangat penting kan tanggal 29 itu. Tadi pagi saya pastikan lagi ke Pak Kapolda untuk dipastikan kembali bahwa penyelidik sudah menjelaskan secara detail fakta-fakta yang telah dikumpulkan, bukti-bukti dan barang bukti yang dipikirkan kepada keluarga, khusus kepada keluarga. Khusus kepada keluarga dengan kesimpulan belum ditemukannya peristiwa pidana itu. Apa fakta-faktanya dijelaskan. Karena kan keluarga sebelumnya menaruh kepercayaan. Nah, maka kami pun merasa penting untuk bisa bertemu kembali. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, masih menjadi pertanyaan atau masih menjadi ganjalan, kan perlu kita mendengar kembali. Nah, itu yang menjadi catatan kita, merespon apa yang disampaikan oleh kakak ipar ya di dalam sumber pemberitaan. Itu. Ada lagi? Total penilaian Kompolnas terhadap kerja Polda Metro Jaya dalam pengungkapan misteri meninggalnya almarhum Arya ini bagaimana, Pak? Akhirnya penilaiannya bagaimana? Ya penilaian sementara ini yang paling penting kan yang disampaikan oleh Direskrimum. Belum menemukan bukti, belum kan? Terus sampai sejauh ini kita masih lihat ya belum ada administrasi penghentian penyelidikan kan. Nah, berarti konferensi pers itu tepat tidak kalau kita posisikan sebatas pemutahiran info dari Polda Metro Jaya, bukan konferensi pers terkait dengan case closed, tapi sebatas ini loh informasi mutakhir yang bisa kami bagikan kepada publik. Nanti secara berkala kami akan bagikan lagi dan seterusnya begitu. Atau dianggap final? Kita melihatnya sebenarnya itu kan kesimpulan daripada, karena bahasanya kan ada kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penyelidikan yang sudah dilakukan cukup 21 hari ya. Itu kan sudah cukup tepat waktunya untuk bisa mengambil kesimpulan. Dengan telah melakukan pemeriksaan dari saksi, dari barang bukti, dan ahlinya sendiri sudah bisa menghasilkan apa yang dilakukan. Otopsi sudah ada hasilnya. Saya sering menyampaikan kita melakukan pendalaman dalam penalaran hukum dugaan pembunuhan. Saya sebagai Kompolnas satu sisi menjelaskan sebagai pengawas, tapi satu sisi terlepas dari keilmuan yang belajar ilmu hukum. Kebenaran dalam ilmu hukum itu koherensi. Nalar penyelidik itu ketika dia mengambil kesimpulan belum menemukan peristiwa pidana, kebenarannya koherensi. Ada hubungan logis, teratur, dan konsisten dari fakta-fakta yang dikumpulkan itu dengan bukti dan barang bukti yang itu menjelaskan. Dirangkai, ini bukan peristiwa pidana. Simpulan bukan ini peristiwa pidana itu sebetulnya di Polda Metro sudah dicapai tanggal berapa, Pak? Enggak, itu dulu. Kan itu dulu. Kita nalarkan. Penyelidikan itu mencari, menemukan ini peristiwa pidana atau bukan. Nah, kan itu. Yang dicari dia untuk menentukan itu. Nah, maka penalarannya sebenarnya penalaran pemenuhan unsur delik. Kalau dia pembunuhan, ada perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain. Ada dolus, kesengajaan. Itu yang paling utama. Yang itu. Dia cari fakta-fakta itu. Dengan nalar pembunuhan, ada nggak ini? Ternyata nggak ada. Ya, fakta-fakta itu kita nalarkan. Menurut mereka tidak. Coba kita nalarkan lagi.
Oke, kan banyak fakta-fakta. Apakah fakta itu punya nilai koherensi terhadap pemenuhan unsur? Kan itu. GI, apakah fakta itu punya nilai koherensi untuk pemenuhan unsur pidana? Kalau tidak ada, maka tidak dinilai. Termasuk handphone. Kita minta dicari. Tapi apakah pada saat itu handphone itu punya nilai koherensi? Sehingga dengan itu akan mengungkapkan kebenaran koherensi, oh ini ada pidana. Pada saat itu ternyata ada sebagian, menurut saya sih sebagian, karena belum ditemukan, barangkali ada data lain ya. Ada sebagian yang terkoneksi yang itu sudah bisa menggambarkan. Nah, tapi mungkin bisa saja ada data lain ketika itu ditemukan. Nah, di TKP kita nalarkan pembunuhan, tidak mendapatkan satu ruang karena hasil identifikasi tidak ada sidik jari selain daripada korban. Tidak ada DNA selain daripada korban. Dari mana kalau dia masuk pintu? Oh, setelah waktu buang sampah itu kita analisis betul itu. Ini buang sampah dikunci atau enggak? Tapi kan ada CCTV yang memastikan tidak ada orang masuk. Kapan itu orang masuk? Itu kita tidak mendapatkan jawaban itu. Nah, tapi kalau ada satu rekaman yang itu agak diragukan, maka dia tidak punya hubungan logis. Oh, ini terputus rekaman ini. Nah, rekaman ini terputus, tidak memastikan pintu dan jendela yang memastikan tidak ada orang. Itu kita belum mendapatkan itu. Apabila itu ada yang tidak sifatnya tidak logis, ini kok terputus, kemungkinan itu menjadi ruang untuk kita mendapatkan petunjuk bahwa ada simpul-simpul yang bisa menerangkan ada peristiwa pidana. Itu yang belum kita dapatkan. Maka saya menggarisbawahi yang disampaikan diri itu belum menemukan. Nah, kalau penyelidikan kan sebenarnya meskipun dia sudah dihentikan, ketika ada novum kan bisa dibuka. Nah, terus ada statement terbuka kepada informasi, masih berupaya untuk mendapatkan handphone, ya kita menilainya masih terbuka. Tanggal 28 pihak Polda Metro Jaya bertemu dengan pihak keluarga almarhum. 29 itu sebelum rilis itu mereka harus jelaskan dulu ke. Berarti kan sebelum bertemu dengan keluarga sudah ditarik simpulan, Pak ya? Iya. Fakta-faktanya sudah ada. Iya. Ya. Itu kapan? Tanggal berapa? Kalau kesimpulan itu yang saya tangkap di rilis itu disampaikan. Sebelum rilis itu fakta-faktanya saja. Fakta-fakta dianggap lengkap tanggal berapa itu? Di tanggal 29 itu sudah lengkap. Kita kan evaluasi tanggal. Nah, ada undangan evaluasi yang gelar itu kan tanggal 28. Gelar perkara terakhir tanggal 28? Iya, 28 itu sudah lengkap. Dua lengkap. Yang tanggal 22 kita ke TKP itu masih 80%. Tanggal berapa yang belum? Yang tanggal 22. Oke. Kan kita ke TKP itu 80%. Otopsi belum ada. Otopsi belum ada. Jadi 20% itu sebatas menunggu hasil otopsi gitu? Iya, penyebab kematian. Terlepas dari hasil otopsi, tanggal 22 sepertinya Polda Metro Jaya sudah bisa... Aksipor masih belum rapi. Iya. Aksipor. Masih belum mau memastikan, masih minta waktu aksipor. Boleh tidak saya tahu, sebelum ada hasil otopsi, baik dari rumah sakit maupun dari Aksipor, sebelum ada dua informasi tentang itu, Polda Metro Jaya menganggap apa? Ini peristiwa apa? Bunuh diri, atau pembunuhan, atau yang lain? Tidak menyampaikan kepada kami. Yang dipastikan fakta-fakta, bukti, dan barang bukti seperti ini, ya kita kan tujuannya mencocokkan hasil temuan kita, pendalaman kita sesuai tidak. Rekaman CCTV itu dari Polda Metro Jaya, Pak? Iya. Yang potongan-potongan itu? Iya. Jadi rekaman CCTV kalau di lokasi itu saya lupa 3 tertulis. Di lokasi benar kos itu 3 ya, 7 kamera. Itu sengaja dilempar oleh Polda Metro Jaya ke media? Yang CCTV? Iya, potongan-potongan itu. Kita tidak mengkonfirmasi itu. Konfirmasi itu kita. Kadang-kadang kan teman-teman media juga paham lah. Kadang-kadang kan kalau kasus yang mendapat sorotan publik itu ada cek ombak juga. Kadang. Berapa kali gelar perkara, Pak? Sebelum tanggal 29? Yang pasti yang kami hadir tanggal 22 itu aja. 22. Jadi paling tidak 2 kali lah ya, 22 dan 28. Yang ada kami itu 22, 28. Waktu tanggal 22 gelar perkara, sempat tidak Polda Metro Jaya menyebut narasi misalnya, kami sedang mencari pelaku, kami mengendus ini terduga pelaku, atau tidak ada? Tanggal 22?
yang tergambar di kita penyelidik itu, apapun kesimpulan, dia tidak menyimpulkan bahwa kita akan mencari pelaku, di mana ada ruang untuk mendapatkan fakta-fakta yang baru di luar fakta-fakta yang ada, kita tetap berusaha. Nah, Tapi tidak ada. kita bertanya, apakah bisa disimpulkan? Ya kita terus berusaha mencari fakta. Itu jawabannya. Oke. Jadi tidak menggambarkan kita pertanyaan itu ada dari kita, tapi jawabannya kita terus berusaha mendapatkan fakta. Atau saya ubah kalimatnya, tanggal 22 terendus tidak ada kemungkinan pidana di situ. Kemungkinan pidana. Sempat tidak dalam gelar perkara itu diangkat kemungkinan ini Kalau sebagai paparan dari Polda itu berusaha untuk tidak memberikan satu arahan kemana kesimpulan. Nah, kalau dari kita memahami itu 20% sudah bisa disimpulkan. Belum mendapatkan peristiwa pidana, maka kita nalarkan lah. Nalarkan. Pulang dari 20 itu kita nalarkan. Ini begini ya. Coba besok kita cek, kita nalarkan sambil jalan, coba kita cek TKP-nya. Sambil jalan itu menalarkan, coba cek TKP-nya. Yang jelas tidak ada perubahan narasi misalnya. Yang sangat penting pada saat olah TKP yang sampai 3 kali resminya ya, itu resminya kan resmi. Kalau TKP itu mereka itu mau mondar-mandir di situ. Resmi itu olah yang komprehensif TKP itu 3 kali. Artinya memang mereka berusaha untuk mendapatkan jejak peristiwa pidana ada atau tidak. Nah, di olah TKP itu apa yang kalian kerjakan? Ya kita berusaha ada jejak tidak. Dan ternyata sampai 3 kali bolak-balik tidak ada berarti ya? Hasil identifikasinya kan tidak ada. Gitu. Tidak ada. Nah, saya kan sempat mempraktek itu. Kita rangkai coba jendela itu. Jendela itu kan bukanya begini. Tidak mudah kita masuk. Berarti dia harus 90 derajat. Diganjel. Berisiko kan kena sentuh jatuh, menimbulkan bunyi, benturan, reaksi, sebelahan begitu. Ya itulah penyelidikan. Penyelidikan itu kan belum masuk pro justisia ya. Yang ingin tentu due process model. Hak-hak orang harus dihormati. Ya kita kan sebagai pengawas itu kalian mestinya minta keterangan semua seluruh yang berhubungan dengan KOS ini. Tapi kan ada penghormatan pada hak yang tidak berhubungan, yang tidak punya nilai koherensi langsung kan perlu dipertimbangkan memintanya. Gitu. Kalau Pak Ugro kenapa mundurnya hanya beberapa jam sebelum meninggalnya almarhum Pak? Jadi TKP yang Bapak sebut hanya 2. Kenapa hanya Grand Indonesia dan Kemlu? Enggak, saya tetap katakan 3 TKP itu. 1 Grand Indonesia, pertama kali dia ketemu sama orang-orang tadi. Kemudian karena ke Kemenlu juga pergi ke rooftop, yang ketiga ada gudang dia. Sebetulnya ini permasalahan ini bagi saya nih, mohon maaf nih, kan kita sudah ada norma aturan bahwa kalau seseorang menanyakan kan diberikan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, bukan penyelidikan loh. Ya kan SP2HP itu bukan penyelidikan, penyidikan. Nah kalau SP2HP itu tidak pernah ada kesimpulan sementara, nggak langkah-langkah yang sudah disampaikan. Kalau press conference ini menurut saya nih, kalau itu hanya SP2HP, orang nggak banyak pertanyaan karena belum ada kesimpulan. Karena ada kesimpulan akhir dinyatakan belum ditemukan unsur tidak pidana, tidak ada DNA orang lain dan sebagainya. Itu tidak ditemukan tuh, apakah belum ditemukan nih? Kan bahasa sosial biasa dengan bahasa hukum ini berbeda. Kalau bahasa normanya itu bukan tidak pidana, kesimpulannya harusnya. Harusnya bahasa perkap itu. Bukan gini, belum di SP2HP itu kan belum ada kesimpulan. Oh ini hasil tidak pidana gitu. Jadi ini ada semacam. Tapi apakah dalam kasus ini sudah pernah sampai naik ke penyidikan, Pak Yusuf? Tidak pernah kan? Oh belum. Terus-menerus penyelidikan kan? Penyelidikan, Pak. Ya bagi saya yang saya soroti, mohon maaf Pak Yusuf ya. Penyelidikan reserse sama intelijen itu berbeda. Gimana bedanya? Bedanya? Penyelidikan intelijen itu bangun tidur kita lihat batu di tengah jalan itu dilaporkan kepada pimpinan sampai KB Intelkam. Tapi kalau penyelidikan reserse itu berangkatnya dari laporan polisi. Laporan polisi ada SPDP. Nah SPDP itu ada penyelidikan atau membuat terang suatu perkara yang diduga tidak pidana tadi.
Jadi bukan peristiwa diduga pidana, bukan untuk melengkapi penyidikan tadi. Jadi penyelidikan reserse itu bagian dari penyidikan. Pemeriksaan lapor. Itu bagian penyidikan. Karena diatur di KUHP. KUHP itu bukan kitab undang-undang hukum acara pidana untuk penyidik, bukan. Itulah yang kadang-kadang kita rancu di situ. Jadi penyelidikan seolah-olah menjadi pekerjaan yang besar. Dulu pekerjaan Pamapta, Perwira Samapta itu dulu kalau ada masyarakat laporan Letnan 2 dulu atau Inspektur 2 sekarang. Itu sudah bisa memutuskan ada masyarakat lapor. Oh Pak atau Bu, ini bukan pidana. Itu Pamapta. Kan sekarang dirubah SPKT ini. Dulu mungkin SPKT semua pelayanan di situ. Tapi kalau kejadian gangguan Kamtimas, Pamapta itu adalah kalau di bandara itu OIC, Officer in Charge. Ada kecelakaan pesawat terbang itu yang bertindak OIC. Bukan Dirut Utama Angkasa Pura atau administrasi bandara itu bukan. Supaya tidak keliru nih Pak, di satu sisi ada simpulan dari Polda Metro Jaya, ini bukan pidana. Sementara dari pihak keluarga mengatakan ini tidak beres, katakanlah begitu ya. Sebetulnya Pak Ugro memandang ini mana yang harus kita percaya? Ya, seharusnya kepada keluarga tadi, mohon maaf sekali lagi saya ini, jangan diberikan kesimpulan atau simpulan sementara. Ini SP2P, langkah-langkah penyidikan sampai sejauh ini. Jadi masyarakat keluarga masih bisa nerima, mungkin ada masukan-masukan. Itu tadi saya tanya Pak ke Pak Yusuf. Kalau dari redaksional konvers seperti itu, ya saya pahami ini mirip-mirip SP2HP, pemutakhiran informasi kepada publik. Ya, bukan merupakan sebuah simpulan akhir. Ini sudah mengarah, kalau sekarang SP2 lidik, tapi kalau sudah penyidikan karena SP3. Ya kita berangkatkan dari KUHP nih. Jadi kalau gini kan keluarga kan masih seolah-olah begitu kesan pertama konferensi pers itu, aduh kok dianggap bunuh diri lah seolah-olah seperti itu. Artinya kan seperti itu. Jadi ini hanya perlu dijelaskan pada keluarga. Sebetulnya tidak terlalu sulit kalau kita bisa melakukan penyidikan di lapangan. Ini kan sudah jelas ada peristiwa meninggalnya seseorang di kos tadi. Ini kan sudah penyidikan. Penyidikan di lokasi, di lapangan itu disebutkan bahwa kondisi korban seperti ini. Nah, menjelaskan bahwa meninggal dalam keadaan tertutup rapi selimutnya, kemudian dilakban. Apakah itu kita bertanya pada ahli apa yang mengatakan bahwa bisa juga orang bunuh diri dengan tenang. Kalau meninggal dunia dengan tenang banyak. Atau rest and peace gitu kan. Meninggal dengan tenang. Nah ini yang jadi pertanyaan di situ. Jadi keluarga pasti bertanya-tanya. Kan nggak mungkin. Sama dengan saya misalnya. Orang bunuh diri kok selimutnya rapi gitu loh. Tapi kalau kita hanya mengolah TKP seperti saya datang ke lokasi dan dialog itu. Ya seperti ini kayak bunuh diri gitu loh. Karena apa? Tidak memperhatikan faktor-faktor lain yang sebelumnya ini kan belum dirangkai gitu loh. Atau mungkin dilihat dari CCTV. Dari mulai jam 23.23 yang bersangkutan pulang. Gitu. Tapi kan saya tanya, lihat nggak? Enggak Pak, saya tidur kamar saya di belakang, nggak ada yang lihat. Nah kalau bukan bunuh diri apa? Menurut Pak Ugro? Ya kalau bukan bunuh, diduga dibunuh. Cuma kalau dibunuh, memang ini kesulitannya cukup tinggi gitu loh. Cukup tinggi. Bagaimana pelaku masuk? Bagaimana pelaku keluar? Tapi kan itu perlu seni membuka itu. Walaupun belum tentu juga seperti itu, tapi memerlukan waktu sehingga kepada keluarga ini masih dalam penyidikan kita dan juga masih diselidiki juga. Ya, mudah-mudahan bisa terungkap. Jadi setiap nanti keluarga bertanya seperti Pak Yusuf katakan diundang nih, jelaskan satu persatu. Poin selimut, ini jawabannya seperti ini. Poin lakban, ditemukan gulungan lakban yang masih sisa itu di leher atau di kepala bagian atas. Kalau kemarin saya lihat udah dari kanan ke kiri, oke, ya kan? Nah, seperti tadi saya tanya sama yang jaga di situ. Lihat lakban nggak yang ujungnya belum sempat, yang tidak habis tadi. Udah nggak sempat Pak, saya begitu buka sedikit, saya kaget. Karena ditutup lakban itu saya udah kaget gitu loh. Oh Anda nggak perhatikan? Enggak, ya kita nggak bisa salahkan dia kan, memang dia kaget seperti itu. Gitu loh. Jadi kemarin redaksional dari Polda Metro Jaya yang paling pas menurut Bapak bagaimana? Ya itu SP2HP kebetulan disampaikan secara terbuka kepada publik mungkin gitu ya. Ya ini SP2HP plus lah. Biasanya SP2HP kan disampaikan kepada
Pihak yang berkepentingan pelapor ya. itu kan pakai surat resmi aja. Ini sekarang SP2HP Pakai plus lah. preskon. Ya. Pakai preskon gitu aja. SP2HP ya menurut Bapak ya. Iya. Kalau diposisikan sebagai SP2HP, Mas Ihsan bisa nanya lagi ke sana ke Polda Metro Jaya. Biasanya SP2HP bukan kesimpulan ini. Jadi Pak Ugro masih menduga ada kemungkinan almarhum itu dibunuh. Ya sebagai seorang rahasia menarik di situ karena kalau nggak terbukti suatu saat ya itu risiko dari pekerjaan kita. Kita kan banyak yang lulusan FBI, banyak lulusan dari Jerman, ya kan. Udah banyak yang sudah purnawiran semua rata-rata kan bisa diundang. Makanya persoalan seperti ini supaya tidak merepotkan Polda Metro kalau memang ada kesulitan, kirim saja ke Pusdikser sama Megamendung biar diolah di situ. Itu kan tempat kawasan terjadi bunganya reserse kan di sana. Nah, diolah di sana nanti. Ya biar kasus itu ya, bukan digantung secara resmi, bukan. Ya memang nilai kesulitannya tinggi ya biar diolah. Jadi jangan pakai target, ini tutup dulu supaya selesai. Jangan. Mas Reza, mau nanya ke Mas Reza nih. Karena tadi udah sebut-sebut APSIFOR segala, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Kan Mas Reza kan juga psikolog forensik. Saya ingat teori di keilmuan Mas Reza yang mungkin tipologi kematian kali, yang NHSA itu. Natural, Homicide, Suicide, dan Accident. Nah sekarang yang bisa dikesampingkan yang mana, yang masih kemungkinan terjadi yang mana, Mas? Saya tentu karena pada kasus ini saya tidak terlibat, maka saya mengandalkan pada informasi dari Pak Yusuf, Pak Arief, dari Kompolnas, dan juga dari beberapa teman di Polda Metro Jaya, ya, di samping juga dari pemberitaan di media. Dari data-data yang saya peroleh itu, maka saya membangun komunikasi dengan Mas Adi Ari, Polda Metro Jaya, dengan Pak Arief, Ketua Harian, Pak masih Ketua Harian, Pak. Ketua Harian Kompolnas. Saya katakan begini, tidak bisa saya pungkiri ya, tidak saya tutup-tutupi bahwa ketika saya komunikasi dengan bapak-bapak tersebut, juga saya sepertinya segendang sepenarian. Dari 4 kemungkinan situasi orang meninggal dunia, sudah 2 yang saya sisir. Maksud saya 2 saya kesampingkan. Eliminasi. Yaitu kemungkinan almarhum meninggal sesak napas dalam situasi alami, yaitu misalnya karena sakit, asma dan seterusnya, itu saya kesampingkan. Dan yang kedua adalah kemungkinan almarhum meninggal akibat sesak napas akibat perbuatan orang lain. Itu juga saya kesampingkan. Alhasil tinggal tersisa 2 kemungkinannya. Meninggal karena sesak napas dalam situasi bunuh diri, atau meninggal akibat sesak napas dalam situasi kecelakaan. Accident. 2 itu. Dengan 2 yang tersisa ini, maka saya memberikan saran, memberikan masukan untuk redaksionalnya nih, Pak Yusuf, Pak Ugro. Saya sampaikan ke Mas Adi Ari dan juga Pak Arief, seingat saya katakan, kalau memang begitu simpulannya, terlepas apakah ini simpulannya final atau sementara, maka kalimat yang disampaikan ke publik cukup seperti itu. Mirip dengan yang kemudian disampaikan oleh Pak Dirkrimum. Yaitu, ini almarhum meninggal bukan akibat peristiwa pidana. Titik. Cuma saya pakai kata almarhum. Sementara Dirkrimum pakai kata korban. Saya enggan menggunakan kata korban, kenapa? Di kacamata psikologi forensik saya nih, kalau ada kata korban, maka pasangannya apa? Pelaku. Nah, kalau begitu cara berpikirnya, berarti pidana dong. Padahal ini simpulannya bukan pidana. Alhasil, untuk tidak mengundang multitafsir, tidak memunculkan kesan dari Polda Metro Jaya ambigu, tidak punya pendirian, maka saya usulkan almarhum meninggal bukan akibat perbuatan pidana. Titik. Poin nomor 2. Kan muncul pertanyaan, kalau bukan pidana berarti kan ada 3 kemungkinan. Sudah disisir? Natural dan natural sudah disisir. Tinggal 2. Yang 2 ini yaitu meninggal akibat bunuh diri atau kecelakaan karena sifatnya non pidana dan privat, maka cukup disampaikan ke pihak keluarga. Itu usul saya. Yang diekspos ke publik, kalimatnya persis itu yang sudah disampaikan itu. Jadi Mas Insan, Pak Yusuf, Pak Ugro, terus terang ya, saya menilai pernyataan lisan yang disampaikan di konferensi pers Polda Metro Jaya itu sudah oke. Pernyataan. Yang mengejutkan sekaligus buat saya agak tidak happy, bukan terkait pernyataannya. Tapi terkait dengan gestur konferensi pers yang memperlihatkan sejumlah barang yang sifatnya pribadi
dan buka-bukaan tentang profil psikologi almarhum. Kenapa saya agak narik napas panjang itu ya? Karena sekali lagi ini kan sudah dinyatakan bukan pidana. Ini isunya jadi privat. Kalau isunya privat, lantas Polda Metro Jaya ingin mengatakan apa terkait barang-barang pribadi di meja itu? Apalagi maaf, kan ada alat kontrasepsi lah segala macam. Terus diperlihatkan ke publik itu untuk apa? Ini isu privat nih. Kalau pidana oke. Mungkin akan ada penjelasan. Ini loh bukti-bukti pidana. Tapi kan bukan pidana. Jadi mau apa dikatakan tentang alat kontrasepsi dan kawan-kawan? Satu. Yang kedua. Yang saya pahami nih Mas Insan. Profil psikologi orang itu sifatnya rahasia. Kecuali pidana. Makanya kalau dipidana itu bisa dibuka untuk umum. Seperti ingat tidak kasus Peggy Setiawan? Kita pernah mendatangkan Pak Ugro juga di sini kan? Profil psikologinya Peggy Setiawan sebagai seorang tersangka saat itu kan dibuka di ruang sidang pra-peradilan. Bagi saya ya oke, itu konsekuensi yang suka tidak suka ya karena ini pidana, jadi isu publik. Tapi karena kasus meninggalnya almarhum Arya ini bukan pidana, berarti sekali lagi isu privat, maka apa ini justifikasinya untuk buka-bukaan tentang profil psikologi orang ini? Profil psikologi orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pidana. Itu rahasia dia. Kalaupun harus dibuka, ya cukup ke keluarga. Jangan kemudian disampaikan kepada publik. Akhirnya sekarang apa? Kasak kusuk kan? Orang meninjau sisi-sisi kelam tentang almarhum kan? Beginilah, begitulah. Kondisi macam-macam lah. Itu akibat apa? Akibat tadi saya katakan, dari sisi pernyataan yang disampaikan sudah bagus, tapi kemudian ada sejumlah hal di konferensi pers itu yang saya nilai offside terkait dengan display tanda petik bukti dan expose ke masyarakat tentang profil psikologinya almarhum. Pak Ugro, sependapat dengan offside-nya itu barang bukti dibeberkan ke publik? Barang bukti apa sebetulnya? Makanya harus tanda petik barang bukti apa coba? Yang tadi Anda sebut. Jadi, alat kontrasepsi. Saya cukup banyak sependapat sama Mas Rizal tadi. Jadi kalau memang ada kesimpulan itu misalnya katakanlah tidak ditemukan unsur pidana, ya barang bukan barang bukti saya. Iya barang betul. Ya kan? Betul. Ini bukan kaitan pidana, bukan barang bukti atau alat bukti. Barang yang ditemukan di situ ya tidak perlu dipublikasi. Nah, barang. Saya sepakat itu. Kayak itu jauh lebih tepat itu. Bukan barang bukti. Iya di sini. Ini perlu ditegaskan supaya tidak timbul pertanyaan. Kalau perlu SP3, jangan ragu-ragu, jangan. Ini akan SP2 ini nggak perlu. Jadi polisi harus tegas kepastian SP3. Kalau nanti misalnya ada keluarga tidak puas dan sebagainya, kan bisa digugat di pra-peradilan dan sebagainya. Mekanisme ini ditempuh saja. Gitu loh. Jadi ada kepastian hukum nanti melalui pra-peradilan seperti itu. Jadi kalau dibuka ruang tadi barang bukti dibuka semua, bukan barang yang ditemukan tadi dibuka semua, itu tadi timbul pertanyaan-pertanyaan baru. Loh, buat apa dibuka? Seperti itu. Ya. Di sisi keluarga pasti timbul tanda tanya. Motifnya apa? Jadi bukan motif matinya, motifnya dibuka apa kan gitu kira-kira. Jadi sumber ketegangan tersendiri mungkin di internal keluarga gitu, adanya barang-barang semacam itu. Pak Yusuf? Ya itu sebenarnya itu kan setelah sekarang gitu kan, setelah ada konferensi pers, kasus ADP ini kan menjadi sorotan publik ya. Yang perlu dipastikan kan transparansi dan akuntabilitas. Nah, ya kita melihatnya yang disampaikan terkait dengan barang bukti itu kan soal transparansi. Sehingga ketika disebut sekian barang bukti tidak disampaikan, itu bisa menimbulkan pertanyaan publik juga. Sekian barang, Pak Isra. Ya, sekian barang. Jangan barang bukti ya. Barang aja ya, bukan barang bukti ya. Terminologi. Barang milik ADP lah gitu ya. Itu malah akan menjadi pertanyaan publik. Tapi sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Bang Reza itu soal pernyataan itu kan sudah bagus. Nah, sudah bagus. Hanya ketika bagaimana selanjutnya di dalam merespon hasil penyelidikan yang sudah
sampaikan secara publik dan di situ juga ada diksi disimpulkan, sebenarnya itu kembali dari awal saja. Kembali dari awal. Yang sering kami sampaikan, pertama kepentingan keluarga, yang kedua kepentingan Kementerian Luar Negeri, yang ketiga publik. Nah, ya derajat yang paling penting saat ini kan keluarga. Nah, kalau memang menurut keluarga belum bisa menerima hasil penyelidikan, masih ada pertanyaan-pertanyaan, maka kami sebagai pengawas tentu mendorong penyidik untuk bisa merespon. Yang dimaksud oleh keluarga kira-kira apa? Bisa jadi juga ada yang selama ini belum tergali dari pihak keluarga. Nah, dalam proses penyelidikan itu kan bisa saja dari, katakanlah apabila memang ada keraguan-raguan dari pihak keluarga. Bisa saja. Dengan merespon keraguan-raguan itu, ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak keluarga, bisa memunculkan sesuatu yang belum muncul. Misal, apakah memang benar almarhum ini tidak pernah bercerita tentang pekerjaannya dengan istrinya? Tapi kita tidak dalam rangka mengintervensi sebenarnya bagaimana sih. Nah, ya kehidupan rumah tangga setiap orang tentu tidak sama, beda-beda. Tapi dalam soal pekerjaan, apakah memang benar setiap keluarga itu tidak semuanya suami itu tidak menceritakan tentang pekerjaannya. Seperti Pak Ugro sebagai anggota Polri, tentang pekerjaan hari-harinya, sementara istrinya itu sudah diangkat sebagai ibu bayangkari. Apakah tidak pernah menceritakan tentang pekerjaannya? Kita kan memang belum mendapatkan informasi itu. Barangkali ketika dia mempunyai keraguan itu, ketika direspon oleh penyelidik, apa yang menjadi pertanyaan keluarga akan direspon, bisa memunculkan sesuatu yang itu belum tergali dari informasi-informasi soal pekerjaan, misalnya. Kan begitu. Misalnya, karena yang kita dapatkan informasi dari pihak keluarga jarang menceritakan tentang pekerjaannya, termasuk ke istri. Itu. Nah, terkait dengan ini Mas, ke Mas Reza lagi nih, psikolog forensik. Terkait dengan katakanlah keraguan pihak keluarga terhadap apa yang sudah disampaikan oleh polisi di 29 Juli kemarin. Di sini rasanya penting untuk kita berdiskusi soal eksaminasi jadinya nih. Oke. Nah, gimana Mas Reza mengelaborate itu? Ini saya minta tolong dikoreksi nih oleh Pak Yusuf dan Pak Ugro kalau asumsi saya keliru. Yang saya pahami, ketika kita bicara tentang pembuktian secara saintifik, termasuk uji forensik, itu sepenuhnya domainnya tuh ada di lembaga penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian. Polisi. Perpanjangan tangannya nanti di persidangan adalah jaksa. Gitu ya. Menurut saya situasi seperti itu tidak fair. Saya yakin semua pihak, baik itu negara direpresentasikan oleh polisi maupun terdakwa, itu harus punya ruang pembuktian yang sama. Bisa sama-sama saling menguji, bisa sama-sama melakukan eksaminasi dan cross eksaminasi ulang, tandingan. Tapi seingat saya belum ada presiden semacam itu di dalam dunia penegakan hukum kita. Di hukum positif kita juga belum ada. Belum ada. Nah, sekaligus dari peristiwa yang satu ini kita bisa bentangkan ke level makro perbincangan tentang RUU KUHAP yang sekarang sedang digodok di DPR, bahwa yuk kita belajar dari situasi penegakan hukum persidangan O.J. Simpson. Pak Yusuf, Pak Ugro, saya yakin tahu. O.J. Simpson itu olahragawan, istrinya meninggal dunia. Ya. Kata polisi udah jelas nih barang buktinya nih, kain, di situ ada jejaknya O.J. Simpson. Ya O.J. Simpson nggak terima. Lalu apa yang terjadi? Persidangan di sana memberikan akses kepada terdakwa yaitu O.J. Simpson untuk melakukan cross examination terhadap kain tersebut. Sehingga pada akhirnya kepada hakim disodorkan dua simpulan tuh Pak Yusuf. Ini simpulan versi penyidik, ini simpulan versi terdakwa. Sama-sama mengandalkan metode ilmiah. Diserahkan ke hakim. Hakim ternyata lebih percaya yang mana? Hakim lebih percaya terhadap hasil uji saintifik yang dilakukan oleh terdakwa, coba.
Apa nggak geger gitu? Mendelegitimasi kepolisian kan seolah-olah. Tapi ini bukan masalah persoalan mendelegitimasi. Ini persoalan pada akhirnya metode ilmiah mana yang dianggap hakim lebih meyakinkan untuk sampai pada sebuah simpulan tertentu. Karena hakim akhirnya lebih yakin terhadap hasil cross examination oleh terdakwa, O.J. Simpson bebas. Nah, itu fairness itu. Yang tadi saya katakan tadi, punya akses yang sama untuk saling menguji, saling menantang, dan seterusnya. Di Indonesia setahu saya belum ada seperti itu. Bahkan ketentuan normatifnya juga tidak ada. Sehingga lagi-lagi bicara tentang pembuktian saintifik, uji forensik, domainnya dikuasai sepenuhnya oleh kepolisian. Pak Ugro, menurut Bapak, udah perlu sekarang kah mekanisme cross examination itu seperti yang tadi dijelaskan Mas Reza? Ya, contoh kasusnya ADP ini kan keluarga masih meragukan. Nah, sekarang kalau keluarga menanyakan, misalnya menanyakan, Pak, apakah orang meninggal dunia dengan bunuh diri itu masih bisa menutup dirinya dengan selimut yang rapi seperti itu? Nah, kalau dia nanti keluarga bawa ahli gestur orang meninggal dunia dengan bunuh diri, misalnya ada ilmu, ya saya mohon maaf lah ya kan? Ahli gestur kan ada juga nih. Nah, oh nggak bisa, ini sakratul maut. Nah, ini kan jadi pertanyaan mementahkan lagi, karena belum dilakukan. Nah, ini kan perlu dianalisa seperti itu. Kemudian gini, yang kedua, bunuh diri. Almarhum punya anak kecil-kecil 2. Ada istri juga, ini masih keluarga bahagia lah gitu. Kalau dia memang mau bunuh diri, apa tidak meninggalkan wasiat untuk masa depan anak-anaknya nih? Kasus yang saya temukan waktu saya jadi penyidik Kasatserse di Surabaya itu, ada wanita bunuh diri, umur 19, dia juga meninggalkan semacam ya pesan. Catatan terakhir ya? Iya. Saya karena melakukan ini, merasa gini, saya udah malu dan saya melakukan tindakan ini, saya mau dimaafkan ini. Udah. Nah, saya katakan, motif tadi kan harus bisa ditulis di sini, ditemukan. Gitu. Jadi, dengan peristiwa ADP ini, masih perlu waktu untuk bisa membuktikan, katakan motifnya seperti apa. Jadi, kalau keluarga nanya, ya berikan kesempatan. Kalau keluarga misalnya bertanya seperti itu, nah mungkin diskusi bukan dibebankan para, oh, coba laksanakan sendiri, jangan. Ya Bu, nanti coba kita perhatian, kita dalami. Ini dialog antara keluarga dengan penyidik ini perlu dibangun, tapi yang konstruktif. Ya biarkan aja kasus ini terbuka dulu, nggak perlu diberikan kesimpulan dulu. Nanti ke depan lama-lama ya pasti ada saling memberi dan saling menerima ini. Derajat ini pada satu titik sama-sama ini kan bisa dilewati semuanya, udah aman. Bagi saya seperti itu. Saya setuju. Bisa dibilang eksaminasi tertutup jadinya. Ya, jadi saya secara pribadi paham yang dimaksud Pak Ugro ini, terbuka itu setuju. Pak Ugro ini ingin memaksudkan teknik penyelidikan itu, ya karena kan beliau yang sudah mengalaminya dan kami memahaminya kan prakteknya yang dilakukan oleh kepolisian, kami sebagai pengawas. Masuk kepada teknik memahami motif. Dari motif baru akan menuju perbuatannya. Ya, paham ini setuju kita. Itu yang menjadi sangat penting dan itu juga kita sampaikan, menggali dari motif. Makanya tadi kan siapa D, teman yang di GI itu, siapa F, ya. Kalau teknik penyelidikan dilakukan melalui motif, memang itu harus digali terus. Yang menjadi catatan kami kan kemarin itu ada yang tidak hadir kan di keterangan pers kemarin kan sebagai saksi itu kalau nggak salah kan. Itu kita simak lagi itu. Ada yang belum hadir. Apakah D ini yang dimaksud belum hadir? Belum hadir. Kami memahaminya sebelumnya 24 sebelum rilis. Saksi ternyata 26. 26. Nah, 26. Nah, F yang dimaksud kan kalau itu F disebutkan oleh Dir Reskrim itu kan yang bernama Farah. Nah, Farah itu kan ditanyakan, itu kan rekan kantor, rekan di Kemlu kan, nah, di Kemenlu. Nah, ya Farah ini yang ada di F itu ya Farah yang di G itu, cuman di ini. Nah, penting itu, termasuk apabila ditemukan handphone yang
yang terakhir digunakan, yang ada di TKP itu kan handphone yang aktif selesai tahun 2022. Sejak itu kan udah handphone yang digunakan yang terakhir. Bisa jadi petunjuk ada di handphone itu, yang itu bisa menjelaskan motif itu tadi. Maka kan saya bermula, ketika kita menduga ini pembunuhan, motifnya apa dulu? Mengapa ini mengapa almarhum dibunuh? Motifnya apa? Pekerjaan, urus pribadi, misalnya kan begitu. Bisnis, apa motifnya? Atau memang orang tidak suka saja. Maka di dalam pengumpulan fakta kan dikumpulkan, ada fakta-fakta ancaman tidak? Berdasarkan analisis digital forensik tidak mendapatkan itu. Tapi bagaimana dengan handphone yang belum ditemukan itu? Barangkali ada petunjuk yang bisa menjelaskan pada motif. Setuju itu, Pak Ugro. Itu kan sudah mengalami kan soal teknik penyelidikan, memulai dari motif bisa saja. Ya, motif HP jatuh, HP diambil orang, apa HP dibuang itu. Kalau HP dibuang pasti ada motif. HP harganya kan mahal. Bukan kita katakan beliau nggak bisa beli, mungkin bisa beli, tapi ada sesuatu yang ini HP ini bikin saya susah nih, gitu. Padahal HP itu bikin senang, tapi ada orang HP bikin susah, buang. Nah, gitu. Termasuk motif pekerjaan kan, ya. Artinya motif, kan penyidik perlu menggali lagi, apakah memang sejauh ini selama hidup sebagai seorang suami tidak pernah menceritakan permasalahan-permasalahan pekerjaannya. Cuman lagi-lagi Bang Reja, saya tetap terpaku kepada kesimpulan Apsifor kan karakteristik positif. Ya barangkali yang selama ini yang selalu ditampilkan, diceritakan kepada istri yang positif-positif. Memang itu sesuai dengan yang kita dapatkan. Memang pernyataan Kemlu kemarin atau pagi tadi saya baca juga menilai almarhum ini sebagai seorang karyawan yang baik. Termasuk Pak Ito. Pak Ito selaku dubes ya, waktu Myanmar. almarhum di Myanmar. Catatan beliau juga menilai almarhum sebagai sosok yang baik, begitu kan Pak? Maka dugaan kita ketika pembunuhan itu ya dugaan motif itu ada pada pekerjaan yang terakhir. Ya sesungguhnya kan Apsifor itu menjelaskan cukup rinci ya tentang bagaimana keterlibatan almarhum di dalam perlindungan WNI, tentang yang itu mengalami eksploitasi perdagangan orang. Nah, itu memang ya cukup rinci. Kita menduga di situ. Tapi sekali lagi kita belum mendapatkan informasi yang banyak dari pihak keluarga sejauh apa yang bisa diceritakan dari almarhum tentang pekerjaannya selama ini. Satu pertanyaan sebelum kita akhiri karena waktunya. Kalau di media disebut-sebut sosok perempuan itu V. Saya nggak tahu yang F atau V nih ini yang. Nanti kita coba pastikan lagi nih F atau V nih. Gitu kan. Saya sambung dari pernyataan Pak Yusuf tentang mungkin faktor pekerjaan yang membuat peristiwa ini terjadi, nyawa seorang Arya Daru hilang. Apsifor bilang ini ketuanya Pak Nathanael Sumampau bilang ada yang disebut terminologinya burnout, kan? Ya itu. Burnout itu ya kelelahan fisik, emosi yang membuat, tapi tidak dia sampaikan keluar gitu. Maksudnya sebagai psikolog forensik bisa terangkan tentang itu burnout itu dan keletihan yang ekstrim, keletihan yang super parah. Tapi tidak sampaikan ke orang lain atau keluar dia pendam sendiri gitu. Bisa ada orang yang menyampaikan secara terbuka saya sedang dalam kondisi letih luar biasa, ada yang memilih tertutup, ada yang kemudian secara simbolik dia tidak berkata-kata tapi tindak tanduknya mencerminkan dia burnout, kehilangan kendali, kontrol emosi buruk, selera makan hilang, eksplosif, temperamental, semacam itu bisa saja gitu. Sama ini, aku waktu lihat fotonya aja, ya, rekaman di Kemenlu itu, beda orang mau melakukan percobaan bunuh diri dengan orang pengen melihat saya ini ya, di rooftop itu dibuntuti nggak? Ya kan dia cuma gini aja nih. Gitu. Tapi kalau percobaan bunuh diri, mungkin dia udah nyoba berdiri di atas tuh nggak jadi misalnya gitu. Itu motif itu diungkap dari situ. Ini motifnya lebih dari satu, Pak Yusuf, betul dibuka ini. Nah, ini mungkin pekerjaan polisi ke depan ini bicara tentang motif-motif supaya menjelaskan pada keluarga tadi pelan-pelan bahwa ya memang kondisi seperti ini. Betul. Kalau asumsi, lagi-lagi saya bilang asumsi. Kalau asumsinya betul bahwa kematian diplomat Buddha itu karena faktor pekerjaan,
Karena burnout yang tadi disebut-sebut oleh Ketua APSI Yes, for iya. itu, adakah itu bisa menjelaskan relasi kenapa pada rilis pada konferensi pers di 29 Juli pihak Kemenlu nggak hadir, padahal di gelar perkara terakhir ada Kemenlu. Ya, bukan dalam posisi gelar yang dimaksud gelar sebenarnya, menjelaskan ya. Penyidik itu menjelaskan kepada keluarga, kepada pihak Kemenlu gitu. Tapi di konferensi pers nggak hadir kan Kemenlu? Ya, konferensi pers itu kepentingannya pada fakta saja dari pihak-pihak yang punya nilai koherensi itu tadi yang saya sebut. Kalau kasus ini posisi terakhirnya Itu masih- mempertegas menurut saya bahwa menurut Polda Metro Jaya ini isunya pribadi. Kecuali maaf nih misalnya almarhum saat itu sedang menjalankan tugas diplomasi atau sejenisnya, barulah ada relevansi kenapa kemudian Kementerian Luar Negeri perlu dihadirkan. Almarhum benar dia adalah karyawan Kementerian Luar Negeri, dia seorang diplomat, tetapi peristiwa ini menurut Polda Metro Jaya tidak ada sangkut pautnya dengan institusi. Jadi tidak ada urgensinya juga bagi kementerian untuk hadir. mungkin Anda berpikiran mungkin Kemlu merasa dalam tanda kutip ditelanjangi karyawannya sampai ke burnout kayak gitu, jadi menutupi itu mungkin. Ya, bisa Kalau saja. saya gini Mas, saya pengalaman nih ya. Semakin kita menghadapi tantangan yang berat apapun, katakanlah kalau kita kan misalnya tugas pernah ke Timur ketemu rekan kita TNI atau Polri meninggal ditembak misalnya waktu itu kan. Itu job training kita di Timur itu tahun 78. Itu ketakutan akan mati kita nggak ada. Ayo ambil senjata kita perang. Itu tentara pun seperti itu TNI. Kalau perang itu ada kawannya mati itu bukan malah surut, maju. Nah, ini saya analogikan almarhum ini kan katanya menangani tugas-tugas yang cukup berat tadi. Gempa Dia di lebih- Turki, Gempa Turki. evakuasi Faktor warga Iran. kemanusiaannya, kepatriotan untuk menolong warga Indonesia di luar negeri itu ini sudah tingkatnya sudah sangat tinggi yang bersangkutan. Jadi tantangan musuh untuk mati itu nggak diperhitungkan sama dia. Gitu loh. Makanya tadi kan saya cerita Mas Rizal tadi kan mungkin ada masalah yang lebih daripada itu yang dia sendiri tidak bisa menghindar kalau itu bunuh diri. Tapi kalau misalnya dibunuh, ya saya mohon maaf ini peristiwa antara datang ini, kita belum lihat kameranya Pak Yusuf nih, jam 23.23 sampai ini, bagaimana nih? Kalau itu bisa dijelaskan pada keluarga, ya kan istrinya telepon kan sebelum 12:30, terus diketok pintunya jam 12:30. Kalau itu bisa dijelaskan mungkin ya, pihak keluarga mungkin bisa menerima seperti itu, kalau mungkin dinyatakan itu bunuh diri. Ya kan? Tapi perlu saya bantu koreksi sedikit, sebetulnya kalau press conference seperti itu, Mas. Itu sebetulnya penyidik ini pada saat memberikan penjelasan pada publik itu jangan diberikan pada ahli bicara sendiri ini temuannya ini sini, ini temuannya sini. Ini suatu peristiwa disampaikan oleh siapa yang menyampaikan dari Polri penyidik. Nah, nanti sama dengan skripsi ini menurut pendapat ini seperti ini. Jadi Sudah dirangkai gitu. sudah dirangkai utuh gitu loh. Iya. Itu yang Saya harusnya bisa terjadi. Menarik nih, sampai ke teknis soal penyampaian juga menarik ini. Iya. Jadi jangan sampai ada semacam stigma kepada korban. Ini karakternya begini. Jangan, itu malah tambah tanda tanya lagi nanti. Membebani keluarga terutama saya pikir. Iya. Iya, Pak Yusuf. Evaluasi Jadi selama ini ke depan. praktik-praktik yang terjadi baru kelihatan kekurangannya setelah Pak Ugroni bicara. Itu tadi kan kita melihatnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Ya. Ketika kan posisinya begini, kasus ini ada di tengah juga kepercayaan publik terhadap Polri itu kan menurun. Ketika dia menjelaskan sendiri, begini fakta hasil otopsinya berbeda itu. Ini kan di tengah penurunan kepercayaan. Yang punya lebih kepercayaan tinggi itu ya ada pada saksi, pada ahli yang menjelaskan. Nah, dalam beberapa kasus sidang ini itu lebih meyakinkan di tengah gitu. Misal pada saat pun kami gelar kasus dibakarnya rumah wartawan yang meninggal Sumatera Utara. dengan anaknya itu, ahli yang menjelaskan kepada kami, bukan polisi.
Dianggap dia sudah, nanti Kompolnas tidak percaya, ahlinya dipanggil. Debu apa ini? Ini. Oh. Oke, kalau gitu jangan disimpulkan dulu. Gitu. Ya, dua pendapat yang perlu dikaji lagi nih Pak. Ya, Soal press conference ini. ya penyidik itu bukan pekerjaan yang ringan. Saya merasakan itu. Pastilah, Pak. Berat itu. Saya yang nangani kasus wanita meninggal waktu saya tangani itu, saya bukan ahli yang otopsinya, dokter forensiknya saya panggil, coba jelaskan, enggak. Saya jelaskan semua penyidikan di lapangan, saintifiknya seperti ini, terus ada forensikin lagi, terus dari saksi-saksi seperti ini. Kita rangkum semua, udah sampaikan. Kita harus berani tanggung jawab, kita kan yang minta keterangan saksi, keterangan ahli polisi minta, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi pekerjaan penyidik itu pekerjaan yang dititipkan oleh Allah kepada penyidik Polri, itu berat itu. Apalagi menyangkut nyawa manusia lah kira-kira gitu. Mas Yasa, kita tutup dulu ya. Silakan. Udah waktunya, durasinya udah pas banget ini. Jadi Pak Ugro, Pak Yusuf, terima kasih udah memberikan insight yang ini saya pikir di siniar ini banyak sekali insight baru. Ya. Yang disampaikan. Ya, Sobat TN, ini banyak sekali insight baru. Nanti saya akan Sobat TN untuk tonton berulang-ulang. Karena menarik sekali dari dua narasumber kita. Saya ingat salah satu yang menarik ya soal ada cross examination, walaupun itu masih wacana ya. Dan juga ada sosok D yang Pak Ugro Seno itu juga turun langsung ke lapangan menyusuri titik-titik TKP. Besok langsung banjir nih, ini siapa nih? Pikiran saya. Komunitas gibahnya jadi luar biasa ini. Ada juga kemungkinan SP3 yang tidak perlu ragu kalau emang harus di SP3 tadi Pak ini. Dan juga Pak Yusuf juga memberikan insight-insight baru gitu kan. Yang ini menarik, ini insight menarik walaupun Polda Metro sudah secara terbuka kemarin di tanggal 29 menyampaikan simpulannya ke publik. Jadi Sobat TN, silakan tonton lagi. Dan tetap panteng Diskursus.net karena ini adalah media terverifikasi Dewan Pers. Mewakili dua narasumber, saya bersama Mas Reza pamit undur diri. Abi.